Halo, selamat siang semuanya. Em, jadi, perkenalkan, nama saya Nicholas Sanauseng. Tentu ini adalah salah satu program dari School of Thought, yaitu mengenai tentang pembelajaran sistematis terkait dengan Konfusianisme. Sebenarnya banyak sekali topik yang bisa kita bahas dalam sini, terutama tentang filsafat Timur yang berkaitan dengan Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme, dan juga mistisisme seperti ajaran-ajaran Kristiani, tapi yang mistis, dan Sufisme. Kita tentu menerima berbagai filsafat, tetapi karena School of Thought, kalau teman-teman lihat postingannya itu banyak sekali yang berkaitan dengan ajaran Timur. Jadi kita lebih banyak ngebahas tentang ajaran-ajaran Timur doang. Nah, salah satu ajaran Timur yang cukup terkenal di sini adalah Konfusianisme. Konfusianisme merupakan suatu paham yang dia sangat mendekatkan diri kepada yang namanya kemanusiaan. Dia mungkin teman-teman agak bingung ya, yang ditanya dengan Konfusianisme itu apa? Dia itu bentuknya seperti apa? Teman-teman mungkin tahu agama Konghucu yang ada di Indonesia. Nah, agama Konghucu di Indonesia, teman-teman bisa lihat ada yang namanya tuh Matakin, ya Majelis Agama eh, Konghucu di Indonesia, Matakin, itu banyak sekali menerbitkan. Sekarang sudah mulai menerbitkan banyak sekali buku-buku Konfusianisme dan itu teman-teman bisa akses dan dapatkan langsung di pengurus-pengurus dari Matakin. Jadi kalau teman-teman mau lihat secara langsung ya, ajaran Konghucu itu sebenarnya seperti apa yang realnya, teman-teman boleh cari Matakin. Nah, jadi saya tidak panjang lebar, ini adalah salah satu kitab dari Konfusianisme yang berjudul Kitab Lundi. Nah, Kitab Lundi ini adalah salah satu kitab yang sangat terkenal. Ini adalah rajanya lah, salah satu raja dari filsafat Timur. Jadi kalau teman-teman bertanya ajaran Konfusianisme yang paling terkenal kitabnya tuh apa, itu bisa dibilang Kitab Lundi ini. Ini yang paling populer. Jadi kenapa hari ini membahas Kitab Lundi? Kitab Lundi, dia merupakan salah satu kitab yang ajarannya paling dekat dengan kemanusiaan. Ajarannya paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan dia punya pengajaran itu sangat logis. Jadi mungkin teman-teman banyak ya di luar sana yang berpikir, oh, apakah ketuhanan dan kemanusiaan itu bisa disatukan? Oh, apakah kemanusiaan dan ketuhanan itu sulit disatukan? Mungkin banyak sekali orang berpikirkan saat kita menerima ketuhanan, apakah berarti kita harus menghilangkan rasionalitas kita atau logika kita? Banyak sekali orang di luar sekarang ya, yang sangat banyak mempertanyakan, oh saya kalau misal berketuhanan, saya kalau misalnya jadi orang yang beragama, apakah berarti saya harus menghilangkan logika saya? Artinya saya menyingkirkan itu semua, terus saya memegang iman. Karena beberapa hal mengenai agama itu nggak bisa kamu pegang dengan yang namanya akal sehat. Nah, tetapi hari ini Konfusianisme mengajukan satu alternatif yang berbeda. Bagi Konfusianisme, moralitas itu adalah teologi. Hmm. Jadi teman-teman nggak salah dengar, moralitas atau moral teman-teman itu adalah suatu yang namanya teologi. Jadi bagi ajaran Konfusianisme memandang untuk mencapai ketuhanan itu justru melalui yang namanya kemanusiaan. Nah, sampai di sini kita tidak panjang lebar ngebahas tentang apa itu Konfusianisme, ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam kitab dunia, kita akan tanya dulu, sebenarnya Konfusianisme, ya, seorang Konfusianisme itu apa? Sebenarnya Konfusianisme itu kalau kita masuk ke dalam bahasa Mandarinnya itu disebut Ru, kata Ru, atau disebut Rucia. Nah, kata Ru sendiri, kalau teman-teman baca kitab Lici, ya, itu disebutkan seorang Ru dia menjaga dirinya agar terbebas dari noda, senantiasa memandikan dan menyegarkan kebajikannya. Ia menyampaikan apa yang harus dikatakan kepada atasannya sebagai bentuk nasihat, namun tetap berada di latar belakang berusaha dengan tenang membenarkan atasannya. Jika atasannya mengakui nasihatnya, ia lebih bangga dan jelas tidak menyampaikan dan dengan jelas menyampaikan pandangan, namun tetap tidak mendesak secara terburu-buru. Ia bergaul dengan mereka yang rendah dan menunjukkan dirinya yang tinggi, maupun menempatkan dirinya antara mereka yang sedikit kebijaksanaan untuk mengklaim dirinya memiliki banyak. Di masa pemerintah yang baik,
ia tidak meremehkan apa yang dilakukan dirinya sendiri. Di masa kekacauan, ia tidak membiarkan jalannya atau kebenarannya terhalang. Ia tidak terburu-buru menyetujui mereka yang berpikir sepertinya, juga tidak mengutuk mereka yang berpikir berbeda. Demikian ia menonjol sendiri di antara yang lain, menempuh jalannya yang soliter. Jadi ini adalah seorang Konfusianisme. Kalau teman-teman lihat di kitab Lici, itu ada yang namanya Rusing, ya bab tentang kelakuan seorang ru. Ini baru salah satunya. Artinya mereka setiap hari memandikan dirinya dengan kebajikan. Ini semua kata yang paling penting nih. Kata ru itu ya kalau teman-teman lihat, dia terdiri dari dua kata seperti ini. Ya, dia ada satu kata kan. Ini ini adalah tulisan ru. Kalau dipecah menjadi dua kalimat, jadi dua kata, yaitu apa? Ini yang bagian sininya, yang bagian dia garis ininya, ini adalah ren, adalah manusia, ya, adalah manusia. Disebutkan berasal dari kata shu. Ha, ini shu-nya. Shu itu dia terdiri dari kata apa? Awan dan awan di atas langit dan ininya hujan. Jadi terdiri atas, jadi masa tulisannya tuh dia mau ngomong tentang ada awan sama hujan, terus ada manusia. Jadi masa dia mau bilang adalah ada manusia, terus di atasnya tuh ada awan dan dia dihujani. Maksudnya apa? Dia mau ngomong tentang tulisan yang menggambarkan seseorang ya yang sedang berada dalam guyuran hujan yang disimbolkan bahwa orang ini setiap hari ya dia menjaga dirinya agar bebas dari noda dan senantiasa memandikan dan serta menyegarkan kebajikannya. Makanya kalau teman-teman lihat tulisan segelnya, tulisan kuno dari kata ru, ya ru itu gambarnya kayak ada manusia tapi dia kehujanan nih, ada hujan-hujannya. Dia mau menjelaskan bahwa inilah kelakuan seorang dari seorang Konfusianisme. Setiap hari dia menyegarkan dirinya dari yang namanya kekotoran batin dan menyegarkan dia setiap hari membersihkan dirinya dari kekotoran batin dan menyegarkan dirinya dengan kebajikan. Ini seorang ruh. Jadi teman-teman kebayang, ini adalah Konfusianisme. Ini adalah simpelnya gitu loh. Jadi seorang Konfusianisme dia bukan ngomongi soal orang yang belajar filsafat, belajar teologi yang sampai dalam-dalam, atau justru praktek-praktek yang aneh-aneh yang memiliki kesaktian bla bla bla. Dia gak ngomongi hal-hal yang demikian. Justru seorang Konfusianisme ukurannya adalah kebajikannya. Bagaimana dia memurnikan hatinya. Sehingga kalau kita ngomong Konfusianisme, kita tidak sedang membicarakan teologi-teologi yang sifatnya tinggi-tinggi, metafisika yang tinggi-tinggi. Kita ngomongi dulu tentang kemanusiaannya. Kita ngomongi dulu tentang moralitasnya. Kita ngomongi dulu dengan dasar-dasarnya. Sehingga Konfusianisme memberikan satu jawaban untuk masyarakat yang sangat kacau. Kita gak usah dulu ngomong yang tinggi-tinggi dulu. Kita ngomongin hal yang paling simpel dulu. Karena yang namanya kemanusiaan Anda itu adalah pengantar Anda menuju ketuhanan. Sehingga tidak bisa hari ini kita kalau belajar Konfusianisme kita bilang oke pilih kemanusiaan atau ketuhanan dulu. Kamu gak ada kemanusiaan, kamu gak ada pengantar untuk menuju ketuhanan. Kamu gak ada ketuhanan, kamu gak ada yang namanya petunjuk untuk menyempurnakan kemanusiaan kamu. Karena di dalam Konfusianisme, ketuhanan itu sumber kemanusiaan. Kemanusiaan itu fondasi ketuhanan. Nah, ayo coba. Bagaimana itu? Nanti kita akan lihat lebih dalam. Nah, jadi hari ini kita belajar Konfusianisme, kita harus sadar ya, kita harus sadar bahwa terkadang konsep ketuhanan yang Anda pilih itu adalah psikologis dari Anda. Ya, ini saya tidak akan urai panjang lebar karena ini sebenarnya adalah waktu itu untuk pertemuan kelas Zoom. Ya, cuman kelas Zoomnya saya pikir tidak dijalankan, tidak terlalu dijalankan dahulu. Karena saat itu saya ini juga belum bisa terlalu konsisten saat itu. Nah, jadi ini kita lihat dulu ya. Tuhan Anda seperti apa itu sangat mempengaruhi cara berpikir Anda ya. Mungkin teman-teman bisa pause video ini dan teman-teman bisa baca dulu ya semua ini ya. Jadi kenapa Konfusianisme hari ini memilih salah satu alternatif yaitu harus adalah Tuhan yang bermoral. Tuhan yang memiliki kasih, Tuhan yang memiliki yang namanya keadilan. Tuh ketuhanan dalam Konfusianisme itu
bukan ketuhanan yang dia seperti seolah-olah kayak Tuhannya berkehendak, Tuhannya bisa berbicara, Tuhannya bisa bagaimana, enggak. Tuhan memang memiliki kehendak. Jadi kalau dalam Konfusianisme Tuhannya tuh disebut agak semi personal gitu loh. Jadi teman-teman bisa baca ada yang namanya ada esai tentang Konfusianisme. Saya lupa nama buku dan penulisnya. Tapi kalau teman-teman mau saya bisa carikan dan saya bisa kirim. Silakan WA langsung apa nih langsung chat aja ke WA yang ada di link di grup di apa nih di TikTok itu teman-teman boleh klik dia punya WA itu nanti saya akan kirimkan bahannya. Tinggal DM aja, PC aja lewat WA. Nah, ketuhanan dalam Konfusianisme, kalau teman-teman lihat, itu benar ketuhanan yang dia sifatnya tuh moralitas. Tuhan punya kehendak, tapi dia gak berbicara. Dia gak ada berbicara kayak seperti, oh Tuhan bersabda dari langit, tiba-tiba langit kebuka, keluar terang, habis itu ada suara. Ketuhanan itu bukan seperti itu. Tapi ketuhanan itu adalah Tuhan yang sifatnya adalah berbicara melalui kebajikan moral yang telah ditanamkan dalam diri setiap orang. Contoh di dalam Luni bab 7 ayat 23, Nabi bersabda, "Tian yang Maha Esa telah menyalakan kebajikan dalam diriku. Apakah yang dapat dilakukan oleh Huan Tui atasku?" Yang Maha Kuasa, kalau mau berbicara lewat manusia, itu berbicaranya lewat yang namanya kebajikan yang ada di dalam dirinya, setiap orang. Jadi di dalam kitab Zhong Yong dikatakan Tian Ming Zhe Wei Xing, Shuai Xing Zhe Wei Dao, Xiu Dao Zhe Wei Jiao. Yang Maha Kuasa, apa yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam diri kamu, di dalam diri manusia, itulah yang disebut watak sejati. Kamu bisa ikuti watak sejati ini, itulah yang disebut jalan kebenaran. Nah, jadi teman-teman untuk sebagai pengantar ya, dasar pengantar, Konfusianisme sangat percaya bahwa saat orang dia membina diri ya, sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan sesuatu yang sudah ada di dalam dirinya. Jadi pembinaan diri dalam Konfusianisme pada dasarnya adalah untuk menyempurnakan anugerah Tuhan yang paling tinggi, yaitu adalah apa? Watak sejatinya atau Sing. Tulisan Sing ini kalau teman-teman lihat, ini dia terdiri dari tiga tulisan, yaitu adalah terdiri dari dua tulisan. Tulisan yang pertama itu melambangkan Sin atau hati. Tulisan kedua itu Seng, yaitu adalah hati yang sebenarnya sudah teman-teman ada sejak teman-teman lahir. Di hati inilah yang Nabi Mencius bilang terkandung yang namanya setuan atau empat empat apa nih benih empat benih yang baik yaitu apa Ren I Li Tzu. Nanti ditambahkan di dinasti Song di dinasti Han oleh Dong Zhongsu itu menjadi Sin. Jadi ada lima Zhen Yi Li Tzu Sin. Kamu punya welasasi, kamu punya satriaan, kamu punya kesusilaan, kamu punya kearifan, kamu juga punya yang namanya kepercayaan. Sebenarnya ini pada dasarnya disebut wuchang atau jadi dia disebut wuchang, wuchang. Hmm. Nah, dia disebut wuchang, wuchang zede. Kenapa disebut chang? Chang di sini bisa artinya adalah suatu norma yang pasti dan harus dan tidak boleh ditinggal. Artinya apa? Seorang manusia, dia punya lima sifat yang sebenarnya sudah mendarah daging, Tuhan sudah tetapkan dalam dirinya. Dan itu adalah yang disebut dengan watak sejati, dia punya lima sifat mulia ini. Semua orang punya kok. Semua orang bisa mengakses ini. Semua orang bisa mencapai kesucian melalui pembinaan diri untuk men-unlock atau menemukan hatinya yang hilang. Hatinya yang dari lahir yang hilang. Makanya Nabi Mencius mengatakan seseorang membina diri, pada dasarnya dia itu adalah belajar mencari hatinya yang hilang, cari kembali hatinya yang hilang. Makanya Tuhan menanamkan kebajikan dalam diri setiap orang. Apakah kebajikan ini bisa kamu cemerlangkan? Apakah kebajikan ini bisa kamu kembalikan? Itu tergantung lagi bagaimana kita membina diri. Jadi ketuhanan dalam Konfusianisme itu adalah ketuhanan yang nggak bisa kita tawar-menawar, yaitu dengan moralitas. Tuhan dalam Konfusianisme adalah Tuhan yang sangat bermoral. Dia bukan ngomongi tentang kamu masuk agama tertentu baru bisa selamat. Kamu harus jadi agama Konghucu baru kamu selamat. You kalau masuk di luar Konghucu, kamu tidak bisa memperoleh keselamatan. Jadi keselamatan dalam Konfusianisme itu tidak membicarakan mengenai masuk aja, nggak apa-apa, santai-santai kok. Nggak apa-apa, nggak, nih santai kok.
Jadi keselamatan dalam Konfusianisme, laju aja, sudah kayak biasa aja. Ya, enggak, santai kok. Dia keselamatan dalam Konfusianisme. Dia bukan sedang membicarakan kamu harus masuk ke dalam satu ritual tertentu, habis itu kamu baru selamat. Enggak. Bagi Konfusianisme, keselamatan itu adalah kemanusiaan, moralitas kamu ditegakkan, kamu bisa menjadi orang, itu kamu baru selamat. Nah, jadi teman-teman bisa baca sendiri bagaimana konsep ketuhanan di dalam sini, ya. Ini teman-teman nanti bisa pause sendiri slide-nya sambil kalian baca, kami bisa lihat, ya. Jadi saya tidak akan jelaskan banyak, saya akan langsung masuk ke dalam yang namanya Sesu Wujing. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita mau belajar ya, jadi kita kan temanya ini tentang Luni ini kan, kita ngebahasnya tentang Luni. Jadi kalau sebenarnya kita mau bahas tentang Luni, kita harus tahu dulu, ya, sebenarnya urutan membaca kitab ini nih bagaimana, ya. Jadi ada dua urutan yang teman-teman harus tempuh. Jadi ada dua pilihan, teman-teman mau jadi filsuf atau mau jadi orang biasa. Kalau teman-teman memilih, oh saya mau jadi filsuf nih, gue mau jadi filsuf nih. Kalau mau jadi filsuf, ikuti urutan ini. Kalian baca Tashe dulu. Habis baca Tashe, karena Tashe itu kan isinya logik, dia big theme, dia kan tema besar kan. Tema besar ini kalian baca, kalian pahami prinsip-prinsip ajaran Konfusianisme. Habis kalian pahami prinsip-prinsipnya, berikutnya kalian lihat yang namanya apa? Praktek konkret atau contoh konkret dari pelaksanaan Tashe. Frankie, Frankie kalau panas nyalain AC aja nggak apa-apa, Frankie. Oh, cuma ganti baju ya, sip-sip. Nah, teman-teman lihat, jadi kalau misalnya teman-teman tanyakan Konfusianisme dia punya pemikiran fondasi itu di mana? Itu jawabannya di Tashe. Tashe dia berisi tentang pembinaan batin sampai pengaktualisasian. Dan itu isinya asas-asas gede. Penerapannya di mana? Di Luni. Luni adalah penerapan konkret dari Tashe. Sehingga kalau orang baca Tashe, dia habis itu baca Luni, dia bisa mengkaitkan banyak hal. Oh, Tasya itu ngomongnya seperti ini, berarti di dalam Luni itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Contoh konkretnya. Jadi Tasya berisi pemikiran fondasi, pemikiran dasar, big theme atau big tema besar dari Konfusianisme itu apa. Luni itu ada konkretisasi dari pelaksanaan dari kitab Tasya. Setelah itu, kalian baca Mengce. Karena Mengce banyak menafsirkan apa yang ada di dalam di dalam Luni. Jadi Mengce itu dia menafsirkan lagi aksi-aksi dari Konfusius, kata-kata dari guru-gurunya seperti Zhengzi, seperti Zese itu ditafsirkan ulang lagi, masa kayak dimaknai dan diperluas lagi, jadi dikembangkan lagi. Nah, jadi ini Mengce ya, kamu punya Tashe, kamu punya Luni, kamu dikembangkan lagi di Mengce, dan Mengce ini menjadi urutan ketiga karena dia posisinya adalah integral antara kamu nanti untuk nyambung ke Chongyong. Sebab di bab 7a sampai 7b dari kitab Mengce, itu adalah terminologi yang nanti semuanya itu adalah di Chongyong semua. Nah, kalian baru masuk, nanti nextnya adalah Chongyong. Karena kitab Chongyong, dia memiliki kehalusan yang sangat dalam. Maknanya tuh sangat subtil, sangat halus. Sehingga sesu dia pada dasarnya, urutannya data Sheluni Mengce Chongyong. Ini pada dasarnya. Ya, tetapi, tetapi, ya, kalau teman-teman tanya lagi, kok saya tidak mau jadi filsuf nih? Ya, saya tidak mau jadi filsuf. Eh, saya maunya jadi orang biasa lah. Namanya kita belajar seperti ini kan kita mau kegunaan untuk kehidupan biasa. Bagaimana caranya? Oke, teman-teman boleh mulai dari Lundi aja. Teman-teman boleh mulai dari Lundi. Sisanya Anda mau baca apa setelah itu terserah Anda. Anda mau Lundi, Mengce, Tashe, baru Congyong, boleh. Anda mau Lundi, Tashe, Mengce, Congyong, boleh. Tapi dimulainya dari Lundi. Karena Lundi paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Setelah sesu Anda pahami, berikutnya Anda harus pahami apa? Wuching. Nah, Wuching urutannya gimana? Itu bebas teman-teman. Ya, saya nggak tahu tuh. Tapi kalau saya anjurkan, kalau mau baca Wuching, pertama kali boleh baca Sucing atau Lici. Ya, karena pesannya masih cukup mudah dipahami. Ya, atau mau baca Cuncu, Cochuan juga boleh. Ya, tapi kalau ada yang mau langsung baca I Ching, wah, itu terlalu dalam menurut saya. Cukup berat. Harus ada penghayatan dan kemurnian hati loh itu kalau mau baca yang seperti itu modelnya. Ya, jadi kita next lagi.
Nah, kita sudah masuk ke dalam sejarah Luni. Jadi teman-teman, sejarah Luni ini cukup penting adalah untuk membahas semua teks Luni yang hari ini Anda dapat itu teks Luni jenis seperti apa gitu loh. Luninya seperti apa dan Luni yang bagaimana. Nah, jadi perlu teman-teman tahu semua catatan tentang Konfusianisme itu banyak sekali. Nah, catatan tentang Kongzi itu banyak sekali yang tidak ditampung di dalam Sesu maupun Ucing. Jadi kalau misal teman-teman cari buku misal kayak Conglun ya, pembahasan tentang jalan tengah. Itu adalah karya Sukan kalau salah. Ya, karya dari Sukan dari dinasti Han itu banyak mencatat sabda-sabda Konfusius yang bahkan tidak ditemukan di dalam Sesudan Ucing. Artinya kanon-kanon Konfusianisme yang dianggap valid, yang dianggap sahih, yang dianggap oke ini adalah yang merepresentasikan ajaran Konfusius secara historikal. Itu banyak sekali yang sama tidak direcord. Kalian baca Kong Cecai itu banyak sekali yang tidak direcord gitu loh di dalam berbagai catatan-catatan yang ada di dalam Sesu Wuching ya. Kalian cari lagi Kong Kong Chongzi itu banyak sekali juga kata-kata yang tidak direcord di dalam apa nih kitab Sesu. Tentu banyak sekali argumen kenapa tidak direcord karena dianggap mungkin ini tambahan ya, seperti kalau teman-teman lihat kan isu tentang Kong Zejai itu beberapa ahli pada zaman dahulu ya sebelum pada akhirnya ketemu teks terbaru yang ternyata mirip sama Kong Cecai baru diterima oh mungkin ya oke lah ini valid gitu filsafatnya kan itu diperkirakan bahwa ini sebenarnya teks yang dibuat-buat oleh beberapa cendekiawan atau keturunan Konfusianisme kalau saya tidak salah ingat itu dipercaya sebagai oh mungkin ini tidak sah, mungkin ini tidak representasi tentang ajaran Konfusius yang asli gitu loh yang sebenarnya. Sehingga ditanya dengan beberapa orang dengan orang-orang ini ajaran Konfusianisme yang paling representatif itu yang mana? Nah, orang-orang pada ngejawab Dunyi. Dunyi ada yang paling representatif. Artinya kenapa mereka bisa bilang dunia dan yang paling representatif apa mereka mau menjelaskan bahwa dunia ini paling mewakili historical teaching dari Confucius. Meskipun beberapa teks pada akhirnya beberapa teks yang dianggap tidak kanon, tidak apa ya, tidak merepresentasikan ajaran Konfusius yang dianggap paling historikal pada akhirnya pun terbukti. Ternyata beberapa teks yang non kanon masa tuh yang tidak masuk dalam kanon Sesu dan Wuching itu pada akhirnya terbukti bisa memberikan big konteks dari Luni itu sendiri contoh kayak Kong Cecai ini Kong Cecai itu banyak memberikan konteks dari Luni jadi kalau misal teman-teman mau baca Luni bacanya coba paralel sama Kong Cecai karena Kong Cecai ini pada akhirnya ketemu satu manuskrip lagi di penggalian di mana saya lupa di Mawang Tui atau apa saya sudah lupa situs penggaliannya. Waktu digali banyak sekali paralel-paralel manuskrip yang lebih kuno lagi dan dia waktu disandingkan, oh mirip nih dengan Kong Cecai. Jadi bisa dibilang Kong Cecai ini bukan ditulis sama cendekiawan yang dituduhkan katanya untuk apa nih untuk mengarang-mengarang ajaran tentang Konfusianisme. Ternyata dia berasal dari teks yang lebih tua lagi, sehingga validitasnya pun meningkat gitu loh. Validitasnya tuh meningkat, bukan sudah pasti valid ya, tapi validitasnya probabilitas bahwa ini valid itu meningkat gitu loh. Ya, dia punya probabilitas kalau ini valid itu meningkat. Nah, itu bisa dipasangkan dengan Lundi. Karena Lundi ini dia punya satu sifat yang sangat unik. Kadang Lundi dia suka menyingkirkan konteks. Jadi big picture-nya itu dia cuma ambil intisarinya aja. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana. Ya. Nah, jadi kita lihat dulu. Apa yang dipercaya dengan para cendekiawan klasik kalau kita lihat catatan sejarah dinasti Han atau Pan, itu mencatat Luni terdiri dari diskusi di mana Konfusius menanggapi murid-muridnya dan orang lain sezamannya. Kata-kata murid-muridnya ketika berbicara satu sama lain, ucapan yang mereka dengar langsung dari guru, pada saat itu masih masing-masing murid memiliki catatan pribadinya sendiri. Setelah guru meninggal, muridnya mengumpulkan mereka semua untuk berdiskusi dan kemudian menyusunnya dan karena itu mereka sebut sabda pilihan.
atau Lunyi. Dengar sabda pilihan atau Lunyi. Jadi sebenarnya percakapan tentang Konfusius itu banyak sekali. Lunyi adalah sabda-sabda pilihannya atau sabda-sabda yang sebenarnya sudah diringkas, plek, inilah Lunyi gitu loh. Artinya tercecer banyak sekali catatan-catatan tentang sabda Konfusius di luar sana. Itu betul apa adanya. Ya, itu betul apa adanya. Misal kayak di dalam catatan Xunzi. Xunzi mencatat banyak sekali jejak-jejak Konfusius atau sabda-sabda Konfusius yang bahkan teman-teman nggak bisa baca di Sesu Ucing. Ya, Mengce. Mengce banyak mencatat perilaku dari Konfusius dan juga Zhengzi dan Zisi yang Anda pun nggak bisa ketemu di dalam Lunyi. Meskipun Mengce termasuk kitab kanon ya. Jadi coba teman-teman lihat ya, ini adalah yang dipercaya para cendekiawan dinasti Han dan masuk ke dalam Hansu ya yang ditulis oleh Panku. Ini yang mereka percaya. Tetapi nanti kalau teman-teman lihat ini bisa dibantah. Karena pada dasarnya Lunyi tidak segampang atau tidak sesederhana kita cuma bilang, oke Lunyi itu diskusi Konfusius menanggapi murid-muridnya dan orang sejamannya yang merupakan apa nih setelah guru meninggal murid-muridnya kumpulkan mereka semua untuk berdiskusi kemudian menyusun dan karena itu disebut sabda pilihan. Gak ada bukti, tidak ada bukti gitu loh. Ya, ini adalah yang mereka percayain. Tapi nanti cendekiawan-cendekiawan modern akan berbicara hal yang berbeda. Cusi, Cusi mengatakan Lunyi terdiri dari catatan para murid generasi pertama dan kedua. Dari kata-kata dan tindakan Kongce, bagaimana dia berperilaku dalam konteks sosial, berperilaku dalam karirnya, dan bertindak secara optimal dalam detail yang lengkap. Apakah kata-kata Cusi ini benar? Nanti tergantung teman-teman ambil kesimpulannya benar atau enggak. Saya nggak bisa tentukan, oh ini benar, oh ini salah. Nggak bisa. Ini semua balik lagi ke teman-teman nanti ambilnya bagaimana. Karena ini memang sangat menggantung. Pada akhirnya ini sangat menggantung, tergantung. Kalian pilihnya, mau pilih keyakinan, kalian mau yakinkan Luni ini bagaimana akhirnya. Itu nanti balik lagi ke kalian. Tusi mengatakan Luni atau analek disusun oleh banyak murid. Oleh karena itu ucapan-ucapannya seringkali bervariasi dan dalam hal panjang pendeknya sesekali tampak tidak konsisten. Nah itu ya. Jadi teman-teman lihat ya. Nah, artinya Luni di sini teman-teman memiliki beberapa possibility ya. Waktu kalian ambil catatan dari sejarah para cendekiawan masa klasik, Anda bisa melihat mau masa klasik ataupun masa neo-konfusianis, Anda bisa melihat bahwa Luni ini pada dasarnya adalah suatu buku yang berisi suatu percakapan Konfusius langsung directly nanggapi murid-muridnya. Dia terdiri dari catatan oleh murid-murid generasi satu dan 2 dan menanggapi berbagai banyak respon terdiri dari catatan dan pendengaran orang-orang dari sekitarnya sehingga terkadang saling berkontradiksi satu sama lain tampaknya tidak konsisten ya. Tapi tentu tidak konsistennya bukan secara historis, tapi tidak konsisten secara filosofis. Ya, itu yang harus digarisbawahi. Karena kalau sesuatu tidak konsisten secara historis, bisa kemungkinan besar itu gawat juga gitu loh. Ya. Nah, tapi coba kita lihat bagaimana cendekiawan modern memaknai ini. Emil Olberding dalam buku Tau Companion of Analect ya mengatakan teks analek atau teks Luni yang kita terima dan baca saat ini sebetulnya berasal dari dinasti Han. Kaget semua orang. Jangan kaget dulu. Jangan kaget dulu. Kenapa orang bisa kaget? Karena dinasti Han tak itu adalah suatu dinasti yang berdiri pada paling cepat ya, paling cepat diperkirakan 206 sebelum Masehi sampai 220 setelah Masehi. Teman-teman bayangkan Konfusius yang meninggal 479. Konfusius itu mencapai kesempurnaan atau meninggal. Ya, Cheng Tao mencapai kesempurnaan itu pada tanggal 400 tahun 479 sebelum Masehi. Jadi teman-teman kebayang tidak? Ada selisih waktu yang begitu panjang. Ada selisih waktu yang begitu panjang antara Konfusius dan juga dinasti Han. Dan teman-teman bayangkan ya, emang orang begitu dirikan dinasti langsung keluar kitab bunyi cekrek gitu keluar.
Jawabannya kan enggak. Mereka pasti ada proses yang namanya anotasinya dulu. Mereka ada itunya dulu. Jadi tidak mungkin Luni itu langsung selesai di tahun 206. Kalaupun Luni selesai beneran di tahun 206, selisihnya bisa 200 tahun sama Konfusius loh. Jadi teman-teman kebayang nggak? Jarak antara Konfusius dan dinasti Han berdiri aja sudah jauh banget. Tapi kenapa Amy Olberdin ini dia mengambil satu kesimpulan, Luni ini sebenarnya adalah produk produk dinasti Han. Loh, kenapa? Nah, coba kita lihat ya, kita baca. Para sarjana di dinasti Han seperti Chang Yi, Cheng Xuan, He Yan menyintesiskan beberapa versi teks yang saat itu beredar untuk membentuk satu versi standar. Nah, teman-teman bayangkan. Teman-teman bayangkan ya. Jadi ternyata mereka tuh sintesiskan teks-teks dari berbagai varian teks. Luni itu saat itu banyak sekali varian teksnya. Ya, varian teksnya banyak. Ada yang terkenal di dia itu tiga, yaitu naskah negara Qi, naskah negara Qi atau Chu ya, kalau saya negara Qi, negara Lu, dan juga Ku yang yaitu naskah kunonya gitu loh. Amy Olberding dalam suatu karya, sebuah karya gabungan atau patisce, sejak masa dinasti Qing, para sarjana Tiongkok menyadari bahwa analek atau Luni mengandung banyak ragam sintaksis dan gaya bahasa yang membuktikan bahwa bab-bab ini dalamnya ditulis oleh secara berlapis-lapis dalam beberapa periode generasi. Ayo coba. Tadi kita pikirkan, ini mah cuma generasi satu, generasi dua. Tapi hari ini cendekiawan modern membuktikan gaya penulisannya banyak beda. Sintaksisnya itu juga banyak beda. Jadi ini nggak bisa dibilang, oh sudah pasti generasi satu, generasi dua clear, kita selesaikan masalah. Oh enggak. Sebagai contoh, kelima bab terakhir dari kitab Luni disepakati oleh para ahli sebagai lapisan teks dari periode yang lebih belakangan. Karena isinya sudah tidak mengutip perkataan Konfusius secara langsung atau menggunakan sebagai sebutan Konfusius yang berbeda. Jadi kalau teman-teman lihat bab 16 Luni sampai bab 20 Luni, itu ngomongnya adalah Gong Ye, bukan Ziye sudah eh, bukan Kong Ziye, bahkan Chong Niye kalau tidak salah ya, itu sudah tidak mengutip secara terang-terangan lagi. Konfusius ngomong apa itu dia sudah agak terang-terangan lagi. Jadi teman-teman bisa kebayang tidak. Itu cukup banyak ya, cukup banyak. Kalau kita lihat ya masa di dalam apa nih ya, ntar saya coba lihat dulu ya, biar lebih pas nih, pakainya Kong Zeye. Jadi sudah bukan ngomongin tentang Zeye apa, dia punya gayanya sudah berbeda sekali ya. Tapi ada kok beberapa yang masih pakai Zeye. Ya rata-rata Kong Zeye sih ternyata. Ya waktu saya lihat ini ternyata rata-rata Kong Zeye sudah ngomongnya pakai Kong Ze gitu. Padahal biasa konsistensi penulisan mereka adalah Zeye, tidak ada pakai Kongnya sebenarnya. Dan gaya penulisannya katanya cukup berbeda karena banyak ngutip orang-orang yang nanti lebih banyak mengutip dari orang-orang yang ngomongin tentang apa nih, orang-orang yang merupakan murid-murid dari Konfusius itu sendiri gitu loh. Nah, oh sorry, salah 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 share. Nah ini. Nah, jadi teman-teman kebayang nggak gaya penulisan di bab ke-16 sampai 20 ini itu cukup berbeda. Nah, jadi kita coba lihat versi ya. Negara Ci, bukan ya negara Ci ya, bukan negara, tadi saya ngomongnya negara apa saya lupa lah. Jadi ada tiga versi manuskrip Luni yang paling awal, yaitu negara Lu, negara Ci, dan negaraku. Saat ini merupakan penggabungan antara manuskrip Lu dan Ci oleh Chang Yi. Hansu mencatat beberapa data tambahan. Secara total ada 12 aliran analek, mencapai 229 bab totalnya. Kalian bayangkan dulu, ininya banyak sekali. Nah, ini adalah salah satu argumen paling krusial dalam kajian modern terhadap analek. Karena teks ini dikompilasi selama ratusan tahun. Para ahli sejak era sarjana Qing seperti Cui Su hingga cendekiawan modern sebagai Arthur Waley dan Bruce dan Tycho Brooks itu menyimpulkan bahwa analek terdiri dari berbagai lapisan strata. Inti tertua adalah buku 3 sampai 9. Ya. Mereka sepakat nih, buku 3 sampai 9 ini adalah lapisan yang paling kuno dan otentik. Bagian ini mungkin berisi ajaran ucapan yang paling dekat dengan sosok historical Confucius. Tapi lapisan pertengahan 1 sampai 2, 10 sampai 15 ini bab yang diyakini ditambahi sama murid-murid
generasi berikutnya. Fokusnya meluas dan mencerminkan perkembangan Konfusianisme, komunitas pengikut Konfusianisme. Dan ini yang paling akhir 16 hingga 20. Bab-bab ini telah disepakati oleh para ahli sebagai teks yang ditulis di jauh kemudian hari yang mungkin menjelang atau pada masa dinasti Han. Nah, coba. Ciri-ciri sangat kentara. Konfusius sering disebut dengan gelar Kongzi, alih-alih disebut Zeye. Sang guru berkata, atau bahasanya lebih kaku dan ajarannya dikelompokkan dalam bentuk angka. Misal 3 jenis teman, berapa jenis, nah itu banyak. Teman-teman bisa lihat. Dan itu sebenarnya stylenya dinastihan banget, kasih angka-angka gitu. Style dinastihan. Nah, tetapi kita nggak bisa langsung tarik kesimpulan, oh berarti ini barangnya langsung dari dinastihan beberapa. Oh ini ajaran sudah agak murni, dipalsukan. Sabar dulu, tunggu dulu. Sabar-sabar dulu. Ya. Nah, jadi coba kita lihat, ini adalah salah satu pendapat ya. eh Ajaran Luni ini sangat terkenal ya, dia paling populer dan bahkan Xi Jinping itu dia sampai bisa menulis How to Read Confucius and Other Classical Thinkers. Hunter Duncan itu dia mengatakan kutipan-kutipan dari Luni juga ditampilkan secara menonjol dalam upacara pembukaan Olimpiade Beijing 2008. Sebuah peristiwa bersejarah bagi kemunculan Tiongkok di panggung global. Semangat tradisi klasik Asia Timur dengan Luni sebagai salah satu permata mahkotanya merupakan sesuatu yang paling patut disyukuri bahkan oleh para cendekiawan Luni yang paling skeptis sekalipun. Nah, Luni dipercaya sebagai historical teaching dari Confucius. Ini ada dasarnya, ini bukan main-main. Nah, jadi yuk kita bahas lebih dalam lagi. Sebenarnya Luni ini dari mana sih asalnya? Beberapa cendekiawan berusaha untuk membuktikan, Luni ini asli loh guys. Luni ini asli loh. Karena pada kitab Lici, yaitu kitab Fangce atau Black Robe, ya, yaitu Zisi, Zisi sebagai saat itu Zisi yang dipercaya sebagai tokoh utama yang berceramah dalam ini, itu menulis guru Konfusius atau Kongzi, seorang susilawan mengatakan Jinzi, seorang susilawan akan melupakan dan tidak membesar-besarkan kesalahan ayahnya, serta akan menunjukkan rasa hormatnya terhadap keutamaan sang ayah disebutkan dalam Lundi. Jadi di sini seolah-olah narasinya seorang yang bernama Zise atau Zise ini ada cucu Konfusius. Ini mengutip Lundi. Disebutkan dalam Lundi, ia yang selama 3 tahun tidak mengubah jalan hidup ayahnya dapat disebut atau dinyatakan sebagai anak yang berbakti. Jadi teman-teman kebayang tidak? Teman-teman kebayang tidak? Jadi masa, jadi jadi apa nih? Sebentar ya, saya coba nanti. Jadi teman-teman kebayang tidak? Di sini, eh, di sini itu dinarasikan seolah-olah ini lagi ngutip Luni, ya, narasikan seolah-olah lagi ngutip Luni. Tapi ini adalah argumen yang digunakan sama beberapa cendekiawan seperti Liang Tao, ya, dia dia namanya Liang Tao, salah satu cendekiawan di Cungko sana. Ya, jadi karena ada kutipan dari Lici yang seperti ini, Liang Tao langsung menyimpulkan, maka setidaknya selama masa Zese hidup, Luni itu sudah ada sebagai buku. Menurut verifikasi para cendekiawan modern, Zese hidup sekitar 483 sampai 402 sebelum Masehi. Oleh sebab itu, Luni telah eksis seenggaknya paling lambat 402 sebelum Masehi. Kedengarannya sangat membahagiakan, tapi sebenarnya ini tidak valid. Mungkin tidak valid, ya, mungkin tidak valid, ya. Yang Cao Ming juga menyatakan bahwa Luni telah ada pada masa Mengce dan karenanya Mengce mengutipnya. Ini nggak valid. John McCam menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Satu, teman-teman harus paham, Lici ternyata juga diedit lagi di Dinasti Han. Itu faktanya. Lici pada akhirnya juga dianotasi, diedit ulang di Dinasti Han. Dan kalau dikatakan Mengce itu mengutip Konfusius, mengutip mengutip Luni, ya, mengutip Luni, Mengce tidak pernah memention kitab Luni di dalam buku
kitabnya, di dalam kitab Mengce. Dalam kitab Mengce, Mengce hanya mention kitab yang sudah ada saat itu, yaitu apa? Yaitu apa? Kitab Chunqiu. Kitab Chunqiu kan memang sudah ada, karena memang ditulis oleh Confucius. Mengce mention, nih kitab Chunqiu ini ditulis oleh Confucius. Tetapi gak pernah mention, ada kitab Luni loh, gak pernah ada. Logikanya Cese itu kan di atas Mengce. Kalau misalnya memang Luni sudah ada dari zamannya Cese, Mengce pasti maju dan dia bilang, memang ada nih kitabnya nih, ada nih. Cese, Mengce gak pernah mention itu sekalipun gak pernah. Jadi dua pendapat ini itu sudah dipatahkan sama John McCall. Ya, datanglah Robert Eno. Dia kasih lagi. Oke, saya punya teori yang lebih baik lagi. Dia mengatakan bahwa Luni sebagai teks akresi. Eno membela dan menyempurnakan pendekatan model akresi. Menambahkan untuk menjelaskan bahwa asal-usul Luni. Alih-alih menyebutkan Luni itu sebagai teks yang ditulis utuh oleh satu kelompok murid Kongce, Robert Eno berargumen Luni itu adalah produk dari proses penyuntingan berlapis, ya, oleh banyak pihak yang membentang dari abad keempat sebelum Masehi hingga dikanonisasi pada dinasti Qin dan dinasti Han. Ya, jadi ada ketidakkonsistenan editorial. Memang betul. Namun ditolak lagi sama Michael Hunter. Nanti Michael Hunter tolak lagi, wah ini gak benar juga kayak gini nih. Ya, kenapa ditolak tidak benar? Karena ada ketiadaan bukti manuskrip. Kalau logikanya kamu edit ini berlapis-lapis, harusnya ada manuskrip yang lebih tua, bentuk editannya beda, manuskrip yang lebih kebelakangannya lagi, isinya pasti beda lagi. Gitu loh. Ya kan, karena kan multi layer editingnya multi layer. Ya berarti harusnya kamu ada di tahun 400 sebelum Masehi, oh editannya hasilnya gini, 300 sebelum Masehi, oh editannya gini, 200 sebelum Masehi, oh editannya gini gitu loh. Masuk akal logikanya Michael Hunter. Ketiadaan bukti manuskrip, tidak ada variasi manuskrip yang bertahap era Prahan yang bisa membuktikan proses pertumbuhan teks ini secara bertahap. Terus ketiadaan bukti kutipan. Nah, ini teks-teks kuno era dinasti Han sebelumnya tidak menunjukkan pola kutipan pengelompokan bab-bab tertentu di Luni. Ya, yang oleh penganut teori akresi dianggap sebagai lapisan tertua itu nggak ada. Ketiadaan struktur baku Luni tidak memiliki narasi atau prinsip penyusunan yang konsisten, sehingga sangat sulit bagi peneliti untuk membedakan mana teks inti, mana teks yang tambahan. Kebayang nggak? Ribet emang. Bahkan kalau teman-teman lihat, Michael Hunter menjelaskan Luni sebagai produk dinasti Han Barat, ya terutama era masa Wu, Raja Wu. Michael Hunter itu benar-benar dia buktiin, ini Luni ini hasil loh, hasil era dinasti Han Barat. Dia benar-benar dianggap Luni kalian tuh benar-benar sudah ada itu pada masa era dinasti Han. Karena bisa dibuktikan, teman-teman ya, hasil analisa menunjukkan fenomena yang mengejutkan. Sebelum masa Han Barat, persentase kutipan sabda Kongce di dalam teks-teks lain yang memiliki kesamaan persis, yaitu verbatim, kata-kata yang sama persis dengan teks Sunni, sangatlah kecil, hanya 4 hingga 9%. Coba teman-teman bayangin. Ini ada teks-teks kuno, ya, era-era sebelum dinasti Han, seperti Xinzi lah, siapa lah. Lihat ini, kutipannya dikit banget, ya. Mengce itu ada kutip 20 lebih Konfusius bersabda, tapi yang paralel sama Duni itu cuma beberapa ini. Satu, cuman satu, dua, tiga, empat, cuman satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, 13, cuma 13. Dan Mengce-nya gak pernah ya ngomong eh, dalam kitab Lunyi apa? Mengce gak pernah ngutip kitab Lunyi. Jadi teman-teman kebayang nggak? Ini sebenarnya kalau teman-teman baca, ya memang kutipannya sangat tipis gitu loh. Ya, teks-teks sejaman itu bisa ngutip Luni sama persis, itu sangat tipis ternyata. Hunter juga menyoroti perbedaan gaya kutipan Kongse era Prahan dan era Han. Pada literatur Prahan seperti Cho Chan, Lu Shicunqiu, Chuangzi lah, sabda Kongse selalu melekat kuat pada cerita atau anekdot panjang. Misalnya kisah populer ketika Kongce terjebak kelaparan di antara wilayah Chen dan Cai. Kata-kata Kongce berfungsi sebagai alat retorika dalam konteks cerita tersebut. Jadi selalu konteks gitu loh. Sebaliknya Luni.
Lunyi menanggalkan semua konteks tersebut. Dalam Lunyi, ajaran Konghucu dicabut dari latar belakang narasinya dan disajikan sebagai petua moral filosofis yang berdiri sendiri. Ini yang nanti kalau teman-teman baca Konghucu Chai, teman-teman bakal ketemu big picture dari Konfusius ngomong apa. Ya, Konfusius ngomong apa? Di Lunyi cuman misal kayak ngomong, contoh Konfusius bilang, kalau tidak salah, oh aku menjauhi orang kerdil dan para wanita karena apa? Para wanita itu orang kerdil dan para wanita itu kalau didekati mereka ngelunjak, kalau dijauhi mereka tak senang gitu loh. Ribet berurusan sama mereka. Itu kata-katanya seolah-olah kayak oh Konfusius gak suka wanita gitu loh. Padahal nggak gitu. Itu ada big picture-nya, itu ada big konteksnya gitu loh. Dan itu ada di Kong Cecai. Itu di Kong Cecai itu diceritakan panjang kali lebar sampai kenapa bisa keluar omongan dia. Itu karena waktu itu ada satu negara dia sengaja kirim wanita-wanita penghibur sampai negara lu itu meninggalkan urusan kerajaan selama 3 hari 3 malam, sibuk lah pesta lah ini main cewek apa itu, sibuk semua. Akhirnya Konfusius keluar kata-kata seperti itu. Jadi ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk mengatakan saya gak senang nih sama keadaan yang seperti ini. Big picture-nya tuh ada ternyata di Kongsi Chiai. Nah di Lunyi itu ditanggalkan semua seolah-olah independen. Hal ini mencerminkan agenda dinasti Han yang membutuhkan buku panduan moral yang ringkas padat untuk kepentingan ideologi kekaisaran, bukan sekedar buku kumpulan cerita. Nah, teman-teman lihat nih, ini pasca dinasti Han, ya era setelah masa era dinasti Han, kutipan Lunyi itu benar-benar panjang sekali. Ya, ini Eastern Han, cuma 44%. Lihat ini, ya. Nah, ini sudah yang era-eranya sudah yang ke bawah lagi. Jadi ini Western Han, ya Western Han, bla bla bla. Nah, ini sebelum era dinasti Han. Lihat, cuma 9% totalnya. Kecil sekali kan? Nah, ini 44%. Nah, ini 9%. Coba teman-teman bayangkan. Sangat jauh. Jawabannya sangat jauh. Jadi pertanyaannya, apakah berarti Lunyi tidak akurat secara historis? Paul Ergodin memberikan angin segar di sini. Dalam bab ini hadir untuk mempertahankan nilai historis dan filosofis kuno dari teks tersebut. Goldin setuju bisa menerima hipotesis bahwa Lunyi adalah sebuah buku yang mungkin baru dikompilasi pada era dinasti Han. Jadi Lunyi itu gak jadi gini loh. Kalau ada banyak catatan pada zaman dahulu, dikumpulinya baru 200 atau 300 tahun kemudian. Bukan berarti catatannya tuh gak historis. Ini yang harus teman-teman pegang. Bisa jadi bahannya itu lebih jauh lagi. Artinya dia memang dikumpulkan, dirapikannya 300-400 tahun kemudian, tapi bukan berarti dirapikan 300-400 tahun kemudian, habis itu kita langsung ngomong, oh ini berarti bahannya tuh karangan. Enggak, bahannya lebih tua lagi, bisa dibuktikan. Nah, nanti kita lihat ya, dibuktikan. Namun ia tidak tegas memperingatkan bahwa waktu penyusunan sebuah karya tidak serta-merta mencerminkan usia dari materi di dalamnya. Lihat, kamu kapan disusun, bukan berarti materi di dalamnya tuh lebih memang sesuai yang disusun itu. Bisa jadi lebih kuno lagi. Goldin berargumen secara meyakinkan bahwa isi perkataan materi filosofis di dalam Luni hampir secara eksklusif benar-benar berasal dari zaman kuno, yaitu zaman Konghucu dan murid-muridnya. Bukan merupakan produk karangan orang dinasti Han. Substansi asli baru dikompilasi, substansinya asli, kompilasinya baru aja. Narasi filosofisnya konsisten dan tidak dapat terdapat perdebatan antara cendekiawan mengenai konsep-konsep filsafat. Coba kita lihat. Nih lihat, Goldin menunjukkan argumen tambahan bahwa jika teks Luni yang dikarang oleh intelektual dinasti Han awal, seharusnya teks ini membahas persoalan yang diutamakan oleh masa itu. Jadi gini loh, kalau misal Luni memang dikarang oleh orang-orang dinasti Han, waktu itu di era dinasti Han tuh lagi populer filsafat tertentu. Contoh, filsuf era Han seperti Dong Zhuangzi, Lu Jia, dan Chiai, pengumuman plat terobsesi dengan kajian tentang hierarki alam semesta, Tianming kekaisaran, ilmu pembacaan tanda-tanda alam. Kebayang nggak? Mereka ributnya tentang metafisika. Tak satu pun dari tema filosofis Han tersebut menyusup dalam kitab Kongzi di Luni.
Artinya di zaman era dinastihan dia tuh lagi bahas tentang populer tentang kosmologi, ilmu lima elemen kan. Tong Jongsu kan lagi populernya tuh lima elemen kan, Wusing Chia kan. Itu semua gak nyelip tuh di Luni, tidak nyelip di Luni. Sebaliknya keasikan Luni dalam melarang masyarakat untuk memuja Hanturo sangat mencerminkan krisis keyakinan di transisi zaman perunggu dan era Zhou Timur. Namun pesan tersebut sudah kehilangan daya tarik. Perdebatan utamanya terasa usang jika baru dikarang di dinasti Han. Kebayang nggak kalian? Jadi kalau memang masa itu dikarang oleh orang-orang dinasti Han, ya logikanya pasti mereka untuk yang lagi trending dong di zaman mereka, mereka akan membahas pembahasannya. Tapi lihat Luni, Luni benar-benar ngebahas tentang urgensi kemanusiaan, di mana saat itu kemanusiaan tuh benar-benar urgent banget di zaman Chunchu dan juga di zaman Cangku itu. Analisis linguistik juga. Kata-kata tertentu yang dilakukan oleh Golding semakin menegaskan usianya, misalnya penggunaan kata Chong. Dalam literatur negara-negara berperang atau cangku atau masa dinastian, kata Chong ini semua eksklusif untuk kesetiaan politik. Kamu setia ke penguasa kamu. Dari bawahan kepada majikan dan raja. Namun kalau teman-teman lihat Luni, penggunaan kata Chong masih mencerminkan akar semantik kunonya, di mana maknanya lebih dekat kepada sikap tidak memihak ketulusan hati yang umumnya sebuah tuh gaya bahasa kuno yang identik dengan inskripsi perunggu atau teks Sangsu. Artinya kata Chong setia di sini dia bukan politis, tetapi lebih ke arah moral, ya, lebih ke arah moral. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Dia bahkan ada beberapa pendapat yang mengatakan Luni itu sangat asli. Saking aslinya, dia tidak ragu-ragu mencantumkan Kongce itu dia pernah ditegur siapa, Kongce itu pernah mengalami kesialan apa, Kongce pernah menangis sampai, wah sampai nangis sampai dia bilang Tuhan telah meninggalkan saya saat Yen Hui meninggal gitu loh. Saat Yen Hui meninggal, dia bisa nangis. Jadi kerapuhan-kerapuhan, kesedihan-kesedihan Kongce, kelemahan-kelemahan Kongce, itu benar-benar ditulis secara jujur masuk ke dalam Luni. Era dinasti Han, teman-teman harus ingat Kongce dianggap seorang nabi. Kalau kamu ngarang tentang nabi kamu dan kamu pengikut fanatik, mau nggak kamu nulis nabi kamu secara jujur? Jawabannya enggak, kamu pasti nulis yang baik-baik. Kalau bisa kutipan yang buruk-buruk tentang nabi kamu, dia ditegur lah, dia punya kelemahan, dia punya apa, dia ada salah lah, kamu hapus. Tetapi pencatat Luni terlalu jujur. Dia tulis, Kongce pernah ribut sama Celu. Gara-gara apa di negara Wei? Bagaimana ribut. Kongce pernah nangis sampai histeris. Sampai bilang, Tuhan meninggalkan saya, langit telah mengutuk saya, telah meninggalkan saya. Gara-gara Yen Hui meninggal. Teman-teman kebayang nggak? Itu ditulis secara jujur. Itu ditulis secara jujur dan tidak dikarang-karang. Jadi teman-teman punya satu bayangan nggak? Betapa historikalnya si Luni ini, itu saking jujurnya pencatatannya. Gitu loh. Dia sangat jujur dalam pencatatannya. Sehingga tidak ada possibility, ya. Masa kayak ya mungkin ada possibility ini bisa dikarang atau dipalsukan. Tetapi teman-teman lihat, dia punya gaya bahasa, dia punya dia punya apa ya kayak usul-usul tema yang dibahas. Dan kalau teman-teman baca teks-teks sezaman dengan Lundi, misal kayak kalian baca Mencela, kalian baca kitab-kitab kayak era-era ya ribu-ribunya dinasti, ribu-ribunya zaman Chunchu, seperti kayak kitabnya Mozi dan lain-lain. Kitab-kitab musuh-musuh dari aliran Konfusianis ini seperti Mozi dan lain-lain itu justru memperkuat konteksnya kitab Luni. Jadi teman-teman kebayang nggak? Musuh kamu yang memperkuat konteks dari kitab kamu gitu loh. Jadi kamu mau bilang kitab ini palsu bagaimana kalau keyakinan saya pribadi ini asli. Ini asli. Tapi teman-teman balik lagi ke teman-teman. Karena terlalu banyak celah juga. Tapi saya bilang ini asli. Karena kalau Anda lihat kitab-kitab era sebelum dinasti Han, temanya itu sama persis dengan apa yang diusung dengan Luni. Kalian cari kitab yang naskah-naskah Qutien. Naskah-naskah Qutien itu adalah naskah-naskah yang ada 300 sebelum Masehi. Eranya benar-benar itu era-eranya Mencius dan kawan-kawan dan Xinzi itu punya era. Itu benar-benar usul konteks yang sama dengan Luni. Jadi temanya benar-benar persis dan konsisten. Nah, ini adalah pertemuan pertama loh. Ini adalah tema pertama. Jadi semoga ini bermanfaat. Saya pikir pertemuan cukup sampai di sini. Yang pertama, record yang pertama.
Semoga bermanfaat. Kritik dan saran kami tunggu. Jika ada masukan, silakan boleh memberikan masukan. Jadi sampai di sini dulu. Jangan lupa sebenarnya ini ada School of Thought. School of Thought ini dia ada grup diskusinya. Sama kami ada rencana pembelajaran internal terkait dengan kitab Tasyih. Tapi ini belum kami jalankan karena saya sendiri pun belum tentu bisa nyusun bahannya. Ya ini kita baru rekaman 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 habis itu di post gitu loh. Jadi semoga ini bermanfaat. Ini ada pembukaan pertama tentang dunia.